Sampai dibunuh juga ujung-ujungnya. Terus dia mandinya pakai air mayatnya, gengs. Kacau banget nggak tuh? Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Aduh geng, sekarang semuanya WFH ya, kerja di rumah, nge-zoom meeting segala macam. Tapi laptop kita speknya jadul banget. Lagi ngerjain nge-hang. Apalagi yang paling fatal, hilang karena memorinya kagak kuat. Mana harga laptop sekarang mahal-mahal banget, pandemi begini, ya ampun. Lah kenapa kita bingung? Sekarang kita bisa beli barang baru lewat cuan Binomo. Jadi kita dapetin cuan dulu, main Binomo yuk. Update real account gue ada sekitar 7,8 juta. Ini investasinya 1,4 juta aja biar cepet naiknya. Lalu asetnya Euro USD aja di sini 83% juga ya, gede. Moving average nih, kita pilih warna ini. Kita lihat nih prediksinya. Jangan gegabah, kita beber harus memprediksi ini akan naik atau turun nih grafiknya. Sebentar gengs, kita analisa dulu kira-kira sih akan turun, jadi kita pilih turun aja. Mantap, yuk kita tungguin. Siap, udah jauh nih di bawah garis kuning. Prediksi kita benar, cuan geng sekitar 2,5 jutaan. Udah nambah lagi nih relakon kita. Kalau kalian mau seperti ini gampang banget, tinggal deposit. Di sini pilihan banknya ada banyak banget tuh, kalian scroll aja sampai bawah. Tapi di sini favorit gue nih yang paling atas ini. Pokoknya pilih salah satu, pasti kalian punya deh. Nah, gimana geng? Sekarang gue kalau mau membeli sesuatu nggak usah bingung-bingung lagi deh. Nggak usah khawatir, karena gue bisa mendapatkan penghasilan tambahan kayak gini nih yang lumayan banget kan nominalnya buat beli barang-barang memang kebutuhan kita. Contohnya, akhirnya gue beli laptop. Ini dari cuan Binomo, lumayan banget kalau gini kita nggak usah pusing. Mau bisa beli-beli barang kayak gini juga? Langsung mainkan Binomonya. Download link yang ada di bawah. Kalian belajar dulu dari situ, prediksi grafik akan naik atau turun. Kalau udah langsung deposit, biar bisa trading dan cuan. Karena aplikasi Binomo udah legit banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung mainkan sekarang. Hai para jomblo akun, gimana nih? Udah ada hilang-hilang nggak buat punya pendamping? Atau minimal temen cecetan lah. Kan banyak sekarang tuh aplikasi-aplikasi cari jodoh. Banyak juga tuh yang pada berhasil sampai kawin. Nikah maksudnya. Lah emang kawin sama nikah bedanya apa sih? Sebenarnya, mau kalau ketemu orang tuh dari aplikasi kayak gituan, gak apa-apa kok, sah-sah aja. Kenapa enggak kan? Yang penting tetap waspada. Dan jangan gampang baperan lu pada. Soalnya kalian kan juga pasti sering denger nih, ada kasus orang yang kenalan secara online, tiba-tiba kayak ngerasa ketipu, gara-gara foto sama aslinya kok beda ya. Ya hari gini kan filter pada jahat-jahat, bun. Nipu banget. Lu lihat aja Instagram gua. Ya Allah, penipuan semua. Tapi kalau cuma perkara nipunya kayak edit-edit foto, ya Arab maklum aja sih. Kan emang orang-orang tuh pengen kelihatannya kurus, tirus, matanya belok, badannya singset begitu. Lah tapi kalau ini nipunya fotonya itu bener-bener beda sama foto aslinya, alias bukan dia. Sampai-sampai kelaminnya juga ikut beda. Misalkan namanya ngakunya Anita, lah aslinya padahal Asyaf. Lah apa nggak Amsyong itu? Bukan masalah karena ceweknya ini berbatang ya. Tapi kan asalnya nafsunya si pelaku nih, yang merupakan pemilik salon, ini ngebuat mau memperkaos pria incarannya nih, si korbannya nih, sampai dibunuh juga ujung-ujungnya. Terus dia mandinya pakai air mayatnya, gengs. Kacau banget nggak tuh? Bingung ceritanya bagaimana? Ayo, ada yang pernah cuci blow atau krimbat di salonnya sana belum? Lah kalau ini bukan ya, ini mah kita kagak sisiran aja udah. Jadi kasusnya ini tuh terjadi di tahun 2017. Yang bermula ketika ada seorang pria bernama Andre Tristanto berusia 21 tahun yang tinggal di Malang, Jawa Timur. Ceritanya tuh si Andre ini tuh tertarik untuk berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Feby Ajah melalui jejaring Facebook. Ya zaman gitu emang nama-nama Facebook agak ajaib-ajaib ya. Kayak misalkan Selita ingin disakiti atau Ijah nak disco. Suka alay-alay emang. Siapa yang dulunya begitu juga ngaku? Ya pokoknya kalau si Feby Ajah ini di fotonya memang terlihat cantik, gengs. Mungkin Andre nih pas ngeliat, boleh nih cewek. Siapa Dan pokoknya dari perkenalan mereka di Facebook itu, Feby mengaku kepada Andre kalau dirinya adalah seorang perempuan berusia 22 tahun yang tinggal di Desa Semboro di Jember, Jawa Timur. Dan dia katanya mempunyai usaha salon kecil-kecilan yang dia rintis sendiri. Kebayang dong nih cewek-cewek salon, pasti bening itu perawatan. Terus rambutnya nih tiap bulan gonta-ganti warna-warni kayak itik depan SD. Setelah berkenalan, singkatnya si Andre ini ngerasa baper deh sama si Feby. Pokoknya tiap hari mereka ini sering banget intens untuk chatting-chattingan. Udah berasa deket banget padahal belum pernah ketemu. Dan zaman itu belum juga ngetren ada video call ya. Jadi basicnya cuma teks sama teleponan suara doang. Ala-ala pacaran LDR. Dan setelah berbulan-bulan mereka berkomunikasi,
Akhirnya Andre yang penasaran nih, meluangkan waktunya untuk memberanikan diri menemui si Feby. Di hari Jumat pada bulan Mei 2017, berangkatlah si Andre ini dari rumahnya, yang tadi tuh di Malang, menuju salonnya Feby. Di Jember naik sepeda motor Honda Beat, geng. Let's get the beat. Cintaku adalah musik-musik warnai hidupku. Let's get the beat. Pasti itu suasana hatinya tuh emang seriang itu, geng. Nyanyi-nyanyi gitu penuh lagu gembira karena mau ketemu gebetan kan nih ceritanya. Udah nunggu dari lama. Akhirnya sekitar jam 12 siang, Andre sampai nih ke salonnya si Feby. Pas keduanya bertemu, cet gitu kan, secara face to face nih akhirnya. Seketika itu juga si Andre terkejut karena dia rasanya mungkin kayak lagi syuting Uya-Kuya kali. Kayak, kamu kena prank. Soalnya ternyata sosok Feby yang selama ini chat-chatan sama Andre itu adalah berbatang juga, geng. Alias bukan perempuan tulen, melainkan seorang transpuan yang bernama aslinya itu Viko Aprianto. Ini bener-bener ya lu Viko ya. Terlalu banget lu bohongin orang lu. Ngakunya namanya Feby. Bapak lu tuh nunggu di rumah tuh dimarahin lu ntar. Habisnya masalahnya di sini adalah kalau jujurnya tuh dari awal dan si Andre-nya ini kayak it's okay aja terus tetap mau ketemu, ya itu ya udah urusan mereka. Tapi ini kan masalahnya berarti jatuhnya bohongin. Ya siapa sih orang yang kagak kecewa kalau dibohongin? Bukan dibohongin perkara foto doang, tapi jenis kelaminnya juga kan nggak gitu juga kali ya. Mana udah jauh-jauh itu si Andre naik motor dari Malang ke Jember 3 jam, gengs, kurang lebih. Mayan tepos tuh pantat tuh, kebas rasanya. Nah di situ si Andre yang merasa tertipu, pastinya sangat kecewa dan memutuskan untuk segera meninggalkan salonnya Feby. Tapi by the way, untuk memudahkan sekaligus biar nggak bikin bingung juga ya, di sini kita panggilnya si Feby nih dengan sebutannya tuh Viko aja ya nama aslinya ya. Yaudah, pokoknya di situ Viko nih sebenarnya sangat memahami alasan dari kekecewaan si Andre. Tapi Viko nggak langsung nyerah nih. Dia tetap berusaha untuk merayu Andre agar tetap berada di salonnya itu buat kayak ngobrol-ngobrol dan menjelaskan semuanya. Viko juga menawarkan Andre untuk menginap di salonnya dulu aja lah, daripada langsung balik kan capek tuh. Karena terus mendapatkan paksaan dan rayuannya dari Viko nih. Dan mungkin kondisinya Andre juga emang capek, lemes juga kan. Akhirnya Andre memutuskan untuk bermalam di salonnya Viko itu. Ya tapi kita juga kurang paham ya. Itu mau-mauan si Andre. Kalau udah dibohongin kenapa nggak udah pulang aja lah. Tapi ya udah nih, besok harinya saat setelah siang tuh, sehari setelah si Andre nginep di salonnya Viko, sekitar jam 1 siang, Viko nih ngajak Andre untuk pindah ke kontrakannya. Ya maksudnya emang supaya si Viko ini bisa lebih merayu Andre buat bisa enak-enak. Dengan segala jurus rayu mautnya, Viko mengajak Andre untuk melakukan hubungan dewasa, gengs. Lu kagak usah nanya tapi ya hubungan dewasanya apaan. Ya maksudnya kayak ngitung saham, ngitung KPR rumah. Pokoknya hubungan orang dewasa ada tuh. Yang kalau lagi berduaan ngapain deh tuh hitung-hitungan pusing. Nah namun karena si Andre ini fondasinya kan merupakan laki-laki normal ya. Di situ pastinya Andre ini langsung menolak ajakan dari Viko. Kayak, emang gue laki-laki apaan? Tapi berhubung si Viko ini lagi pengen banget kali ya. Kayak udah diubun-ubun gitu nafsunya. Ngerasa kentang kali tuh. Ada mangsa nih di depan mata. Tapi nggak bisa dicoba gitu. Mulailah pikiran jahatnya Viko tuh bertindak. Dimana si Viko akhirnya mencampurkan obat jenis dextrose sebanyak 12 butir yang kemudian dicampurkan ke dalam minuman alkohol. Jujur itu gue juga baru denger si obat begituan dan pas gue googling, katanya obat dextrose ini tuh sebenarnya nggak masuk ke dalam jenis drugs, gengs. Namun memang seringkali disalahgunakan karena harganya tuh cukup terjangkau dan mudah didapatkan juga yang ketika dikonsumsi secara berlebihan, obat ini tuh bisa membuat orang jadi teler atau mabok. Ya mungkin kayak ala-ala oplosan gitu kali ya. Nah setelah si Viko ini selesai meracik minumannya, yang tadi udah dicampur obat tuh, dikasihlah itu minuman ke si Andre. Yang saat itu lagi tidur-tiduran di kamar. Mohon maaf lagi nih, jujur li banget nih. Gue heran, ngapa si Andre masih ada di situ pakai adegan golar-golar di kasur. Kayak udah pergi aja dari tadi gitu nggak sih? Jadinya nggak lama setelah si Andre itu meminum racikan tadi, si Andre ini kayak lemes, badannya kayak nggak bisa digerakin. Nah di situ si Viko mulai deh melancarkan jurus-jurus lilitan kobra dari perguruan kuntilanak merah, alias dilecehkan udah pokoknya si Andre lah. Sampai tahu-tahu si Andre ini kelihatan gemeteran dan tahu-tahu mengeluarkan busa, gengs. Di situ Viko lumayan panik langsung nih, karena nggak nyangka lah kalau efeknya ternyata bisa sampai kayak gitu. Itu sampai kayak orang OD. Dan saat Andre ini kejang-kejang, Viko tahu langsung membekap mulutnya Andre sampai Andre ini tidak sadarkan diri. Setelah itu Viko yang kebingungan langsung menyeret tubuhnya Andre dari dalam kamar kontrakan tuh menuju ke pinggir sumur yang ada di belakang kontrakannya itu. Sesampainya di pinggir sumur, Viko langsung mengikat tangannya Andre dan kakinya juga dengan tali rafia yang sudah diberi sebuah pemberat yaitu 6 buah genteng. Habis selesai diikat, tubuh Andre dicemplungin, dibuang gitu aja ke dalam sumur sampai tenggelam. Habis dipastikan dilihat dari atas Andre udah bener-bener nggak kelihatan lagi, udah tenggelam karena nggak ada pemberatnya ya. Bagian atas sumurnya itu langsung ditutupin sama Viko pakai kayak anyaman bambu penutup sumur lah. Nah setelah selesai membuang jasadnya Andre itu, si Viko ini mungkin masih merasa kentang kali ya, karena kan tadi dia lagi nafsu-nafsunya tapi belum selesai tuh sesi kawinnya. Akhirnya si Viko ini sempat-sempatnya ada adegan buat mengeluarkannya sendiri. Maksudnya ini abis bunuh orang itu loh jatuhnya loh. Dan setelah udah bisa ngeluarin nih, udah
pure gitu. Viko nih pergi buat menggadaikan motor milik si Andre kepada tetangga dekat rumah kontrakannya sebesar 1.500.000. Jadi emang ada gila-gilanya nih orang satu nih. Sementara itu, keluarganya si Andre yang di Malang itu mulai merasa khawatir karena Andre ini kok nggak ada kabarnya ya. Nggak pulang-pulang nih orang kemana. Di telepon nomornya juga nggak aktif. Akhirnya pihak keluarganya itu memutuskan untuk melapor ke kepolisian dengan catatan ada orang hilang. Setelah sehari setelah kejadian tersebut, Viko yang ternyata bener-bener laknat nih tetap menjalankan aktivitasnya loh. Seperti biasa seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi dia tetap hahihi gitu di salon nama pelanggannya. Cuci-cuci, kerimbat-kerimbat, ngeblong-ngeblong manja, catok sana, catok sini. Begitu, gengs. Serem banget nggak? Pokoknya selama 2 bulan setelah kejadian pembunuhan itu, Viko masih tinggal di kontrakan tadi dan bekerja di salonnya dia. Dengan tenang aja, nggak kelihatan pokoknya kalau sebenarnya dia telah melakukan sesuatu yang sangat fatal. Cuman ada satu hal yang gue bingungin di sini. Itu sumurnya dipakai atau enggak? Soalnya kalau dipakai berarti selama 2 bulan itu si Viko ini mandi air mayit dong. Lah, serem amat coy. Sampai akhirnya pada bulan Juli 2017, Viko memutuskan untuk pindah dari kontrakannya tadi tanpa berpamitan ke pemilik kontrakan. Jadi main hilang gitu aja. Lah boro-boro ngilangnya udah lunas ya bayar. Ini kagak. Menurut sang pemilik kontrakan, si Viko ini masih ada utang yang belum bayar sebulanan gitulah. Yang mana ternyata saat itu, Viko memutuskan untuk kembali pulang kampung di Lumajang, Jawa Timur. Jadi kampungnya dia. Dan di sana pun, dia menjalani kehidupannya seperti biasa juga. Kayak sehari-harinya nggak ada apa-apa. Kayak la ye la ye nggak ada takut-takutnya. Kenapa gue bilang nggak ada takut-takutnya? Karena ternyata dia juga masih aktif bermain sosial media dan mengunggah foto-foto seksi di akun Facebooknya dia tadi yang Feby aja itu aktif lagi. Bahkan Viko ini pernah menulis status di Facebooknya itu sambil kayak memamerkan tatonya dengan caption, "Makasih buat yang udah coret-coret tanganku, #bahagia." Lah kan psikopat banget lu, bahagia habis bunuh orang, bahagia lu. Sampai akhirnya pada tanggal 22 September 2007, ceritanya nih pemilik kontrakan yang tadi itu lagi bersih-bersih. Ya bersihin juga ini rumah tempat bekas Viko karena ada mau penyewa baru yang masuk. Nah, saat lagi bersih-bersih dan buka penutup sumur karena mau ngambil air buat ngepel, yang berarti itu airnya kan masih dipakai ya. Lagi mau nimba nih ceritanya. Lah yang keambil kok bukannya air, tapi kerangka manusia, gengs. Apa nggak shock banget begitu? Ya pastinya ini pemilik kontrakan langsung teriak karena ada heboh-heboh teriak-teriak. Biasa deh, para warga langsung berbondong-bondong datang apa-apa. Dah pada teriak rame-rame deh. Dari situ, warga ini melaporkan penemuan mayat tersebut ke kantor polisi terdekat. Nah, saat polisi datang dan ngecek, kepolisian mengungkapkan bahwa pada saat ditemukan, jasad tersebut sudah tinggal tengkorak doang, dengan bagian tubuh yang diikat menggunakan tali rafia yang juga diberi beban genteng agar tenggelam sampai bawah. Tapi karena ini udah jadi tengkorak, ya otomatis talinya juga udah beberapa yang lepas ya, dan akhirnya itu ngambang sampai bisa tadi keangkut pas nimbang. Selain itu, pihak kepolisian juga sempat memintai keterangan dari pemilik kontrakan yang untungnya dia masih menyimpan tuh data-data dari para penyewanya, sehingga itu memudahkan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Nggak perlu waktu lama deh jadinya, kayak kurang lebih 2 kali 24 jam aja setelah penemuan jasad tadi. Pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Viko yang saat itu sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Kelakah, Lumajang. Dia pun langsung segera dibawa ke Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasi, Viko langsung mengakui jika memang dirinya lah yang melakukan pembunuhan itu dan menceritakan setiap detail kejadiannya, mulai dari awal perkenalan sampai kronologi bagaimana dia membunuh Andre. Ya seperti cerita yang tadi. Justru aku bungkam pakai bantal pas dia udah kelorok gitu. Berarti saudara sadar. Setelah berita pembunuhan Andre ini terkuak, dan pada waktu itu juga lumayan rame ya, diberitakan di media-media dan televisi, Facebook dengan nama Feby aja